berkumpul bersama dalam kegiatan yang bermanfaat ya, yaitu diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Luki Puspitasari. Monggo kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu kegiatan inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita agar bisa berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama untuk melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Wasihin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SD Lembeng yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, hidayah, barakahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Lembeng ini dalam rangka yaitu kegiatan guru penggerak. Dalam hal ini nanti guru penggerak akan menyampaikan atau melakukan kegiatan yaitu presentasi tentang budaya positif. Bapak Ibu saya hormati, tentang guru penggerak di sini memang merupakan program dari pemerintah. Oleh karena itu, karena pemerintah telah memprogramkan suatu kegiatan, oleh karena itu kita wajib mengikutinya. Alhamdulillah di SD Lembeng ini tidak kalah dengan SD lain atau sekolah lain. Ternyata di SD Lembeng juga bisa mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru terutama di SD Lembeng ini. Alhamdulillah di tahun 2022 SD Lembeng itu telah lolos 2 orang guru yaitu sebagai guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan lolosnya ini nanti bisa menjadikan semangat bagi teman-temannya. Dan untuk tahun 2023 ini alhamdulillah teman-teman sudah mendaftar ada 4 orang. Itulah untuk acara di SD Lembeng, sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat teman-teman di SD Lembeng ini. Oleh karena itu kegiatan guru penggerak ini suatu program yang dianjurkan oleh pemerintah, dan apabila program ini kita tidak melaksanakan, biasanya itu dia selalu disuruh supaya mengikuti. Nah, supaya kita itu kegiatan ini bisa kita tenang, bekerja juga sudah tidak ada perintah lagi, sehingga lebih baik program-program dari pemerintah itu kita laksanakan. Apabila program itu sudah kita laksanakan, maka kita sudah ayem rasanya. Dan mudah-mudahan dengan program guru penggerak ini nantinya bisa menambah wawasan bagi teman-teman di sini, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan segalanya Bapak Ibu, baik dalam pengetahuan, bekerja sebagai guru, sehingga bisa meningkatkan kinerja panjenengan. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, saya selaku orang yang dituakan di SD Lembeng ini sangat-sangat mendorong
kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu guru SD Lembung ini, monggo untuk kita laksanakan program pemerintah ini. Sekali lagi, sehingga saya sangat mendorong terhadap program ini dan untuk dilaksanakan oleh teman-teman. Oleh karena itu, kegiatan guru penggerak ini nantinya bisa berdampak positif bagi panjenengan. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti Bu Rosi maupun Bu Luki itu akan melakukan kegiatan yaitu presentasi tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, monggo nanti kita ikuti bersama sehingga nanti kita bisa mengetahui apa itu budaya positif. Sehingga kemungkinan budaya positif itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang bersifat positif yang bisa meningkatkan khususnya prestasi peserta didik nantinya. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya saya punya harapan kepada teman-teman, terutama pada Mbak Rosi maupun Mbak Luki yang sudah lulus dalam dalam kegiatan guru penggerak dan sedang mengikuti pembelajaran, sehingga saya punya harapan dengan panjenengan mengikuti program guru penggerak ini, sehingga nantinya panjenengan menerima wawasan lebih baik, lebih lengkap, ya, sehingga bisa meningkatkan kinerja panjenengan. Oleh karena itu, harapan kami setelah panjenengan mengikuti dan setelah lulus dari kegiatan guru penggerak ini, harapan saya adalah bisa meningkatkan prestasi SD Negeri Lembung di sini. Begitu Bapak Ibu, dan kami mempunyai saran kepada panjenengan, ikutilah kegiatan guru penggerak ini dengan semangat. Semua kegiatan ini memang kita kerjakan semuanya ya dengan penuh susah payah. Apalagi kalau kita lihat tugasnya yang bertubi-tubi, panjenengan harus melakukan kegiatan belajar mengajar dan tugas-tugas itu harus selesai. Namun apabila panjenengan mengerjakannya, melaksanakannya ini dengan penuh semangat, penuh senang hati, insya Allah semua pekerjaan itu akan selesai dengan baik. Semoga kegiatan guru penggerak di SD Lembung ini Allah selalu memberikan kemudahan kepada panjenengan, khususnya kepada Bu Rosi maupun Bu Luki yang sedang berjalan ini, dan kepada teman-teman yang sudah mendaftar, nanti mudah-mudahan bisa mengikuti seleksi dan mengikuti seleksi dengan baik sehingga bisa lulus dan bisa mengikuti program guru penggerak ini. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wasini yang telah menyampaikan sambutan terkait dengan program guru penggerak dan budaya positif. Acara berikutnya yaitu kegiatan inti yang akan kami serahkan kepada Ibu Luki Puspitasari dalam menyampaikan materi tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rosiana Rahayu yang sudah memberikan waktu dan tempatnya saya menyampaikan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli rambutan. Cakep. Jangan lupa membeli sayur kacang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Wasini SPD dan teman-teman guru hebat yang lainnya sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih kepada Bapak Wasdi SPD selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman guru hebat yang lainnya di sini sudah hadir di diseminasi pemahaman penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya terima kasih juga untuk ibu fasilitator saya yang hebat, yaitu Dr. Niki Nuberta MPD dan Ibu Yuni Ekawati SPD selaku pengajar praktek saya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya bukannya paling pintar dan paling hebat ya. Mari di sini kita belajar berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Di sini Bapak Ibu tahukah apa itu disiplin? Tahu apa Bu Rosi? Ya? Taat pada aturan. Terus ada lagi? Patuh. Kemudian selain patuh, taat aturan, tepat waktu. Ya, terima kasih. Di sini dalam aksi nyata saya untuk modul budaya positif akan memberikan berbagi pengalaman tentang modul, yaitu beberapa bab seperti perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dan selanjutnya motivasi diri manusia, kemudian kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian untuk perubahan paradigma belajar, yaitu di situ pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini adakah yang sudah paham apa itu terdiferensiasi? Dari kata different, different itu berbeda. Jadi setiap murid kita, terutama untuk guru kelas dari semua guru, pasti menemukan murid yang berbeda-beda. Semua tidak sama. Sehingga kita sebagai guru harus menerapkan sesuai kebutuhan siswa masing-masing. Ada yang slow respon, ada yang cepat, dan ada pula yang sukanya hanya bermain. Seperti itu. Dan kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan kebutuhan mereka. Kemudian kita di sini itu untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah ada yang tahu profil pelajar Pancasila apa saja, ya? Beriman dan bertakwa. Terus? Berbineka kritis. Oh iya, berpikir kritis, berketuhanan. Iya, berkebinekaan tunggal ika. Ada lagunya. Anak kelas 1 murid saya sudah hafal ya. Lagunya itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lomba, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, yakin. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Tadi sudah ya, Bu Rosi sudah menjawab disiplin itu tepat waktu. Terus pakai sama tadi ya. Nah, tepat waktu juga. Nah, di sini sebelum kita memulai apa sih arti makna dari disiplin positif itu, sebelumnya briefing terlebih dahulu ya tentang tebak kuis dari saya. Di sini ada sebuah botol. Sebuah botol itu akan mengalir air ke beberapa gelas. Kira-kira Bapak dan Ibu di sini tahu tidak gelas mana terlebih dahulu yang nanti akan penuh? Ya, Pak Ali 7, Pak Iksan 7. Kemudian yang Pak Pas ini 7, Bu Maria.
3, 5 itu. Oh 6 ya. Ya 6. Untuk Bu Maria alasannya apa ya 6? Oh iya. Bu Rosi 7 2 kali ya. Bu Rosi yang mana? Aku 5 Pak ya? Oh, Enggak ada yang 4. Oh, 4 kali pindah ke 4. Alasannya 4 kali 4 apa? Karena di situ alirannya terbuka semuanya itu kan ada yang Oh iya, iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah menjawab gelas mana yang terpenuhi. Untuk Bapak Kepala Sekolah apa sininya mana gitu? Oh, gimana? Oh iya, tertutup. Untuk 6 tertutup. Terus kalau Bapak apa sini namanya tadi 6? tadi yang 7 tapi ternyata itu yang Iya, kelihatan. Oh gitu. Adakah jawaban lain? Bu Ima? 7. Oh 7. Alasannya apa Ibu Ima? Paling bawah sih. Oh paling bawah ya. Jadi banyak menampung gitu ya. Baik. Terima kasih. Pak Sugeng, terima kasih Mak. Ini masalahnya mana Pak Sugeng? nomor 1. Satu ya. 5. Oh iya, baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Dan alhamdulillah ternyata Bapak Ibu hebat di sini itu belum ada yang tepat. Coba diteliti kembali. Enam ribu Bapak. Masya Allah, tepuk tangan bukan ya? Iya, tepat sekali jawabannya Bu Maria itu. Tertutup karang ininya, botolnya itu tertutup, jadi tidak ada air yang memenuhi gelas. Terima kasih Bu Maria. Iya, ternyata jawabannya tidak ada gelas yang terpenuhi oleh air. Karena apa? Karena botolnya tertutup. Nah, oh iya, botolnya kosong dan meskipun ada isinya tetapi tertutup. Jadi tidak ada air yang mengalir untuk mengisi ke 7 gelas tersebut. Ya. Nah, di sini apa sih maksud dari ini? Ada yang paham? Kira-kira apa sih maksud dari ini? Di sini itu Melatih konsentrasi. melatih konsentrasi. Baik. Bagus ya. Terus kalau berhubungan dengan disiplin, ya. Ya intinya tutup botol ini itu sebagai diri kita sendiri, pengontrol. Jadi dimana kalau kita mau melakukan, jika botol itu dibuka, air kemudian mengalir dan memenuhi target. Seperti kita, jika kita sudah ada kemauan intrinsik untuk mengikuti apa keyakinan yang sudah kita buat, maka target itu akan terpenuhi. Seperti itu ya. Kira-kira sudah paham untuk ya? Ini yang tadi tentang kedisiplinan. Jika dari diri sendiri, jika kita tidak tidak sadar dengan diri kita sendiri untuk memenuhi keyakinan kita, maka tidak akan memenuhi target untuk keberhasilan keyakinan kelas kita atau sekolah kita. Dalam budaya kita, mana kata disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itu yang akhirnya membuat kita itu jadi aku harus gimana ya, harus mematuhi peraturan. Nah, di sini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin.
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan kita. Jadi demikian. Seperti tadi tutup botol tadi, jika tutup botol itu tetap tertutup, maka tidak akan ada air yang mengalir memenuhi gelas tersebut. Nah, tutup botol itu sama seperti diri kita untuk mengontrol diri kita bahwa penguasaan kedisiplinan itu ada di diri kita sendiri. Maka jika dari diri sendiri kita belum bisa menguasai, maka perlu penguasaan lain yang mewajibkannya seperti atasan kita, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Tadi sudah ada sedikit saya jelaskan tentang motivasi intrinsik, tentang tadi yang masalah botol tertutup dengan tidak itu intrinsiknya itu dari diri sendiri. Jadi motivasi untuk diri sendiri, jika kita sudah ada kemauan untuk mengikuti, untuk melaksanakan keyakinan tersebut, maka akan terjadilah disiplin positif itu sendiri. Sedangkan makna sepenuhnya dari disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sobekan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi memotivasi intrinsik itu, jadi anak-anak melakukan disiplinan itu tanpa sobekan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan dengan senang hati tanpa ada tekanan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada kebutuhan makan, ya, kebutuhan rasa nyaman, terus kebutuhan untuk hidup bahagia. Kemudian yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini biasanya terutama untuk murid saya sendiri, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka itu karena kurang kasih sayang dari rumah, sehingga caper ya sama gurunya. Mungkin bolak-balik Bu Guru, mungkin bolak-balik Pak Guru, seperti itu. Dan kemudian penguasaan di sini yaitu jadi ada perlu seseorang yang lebih menguasai. Jadi kemampuan yang lebih agar anak tersebut bisa atau seperti itu. Kemudian kebebasan di sini ada kebebasan untuk bermain, bisa tertawa, bahagia, dan kesenangan di sini juga kebutuhan kemandirian pria mampu, yaitu tentang untuk merasa senang seperti ada bermain, tertawa, dan kebahagiaan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa yang dimaksud dengan motivasi nih? Ada yang sudah ini? Bapak sini motivasi? Iya, memberikan dorongan, semangat, motivasi. Terus Pak Iksan, motivasi itu apa ya? Keinginan, ya, keinginan saya ingin mendapatkan, gitu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak sini, Bu Rosi dan Pak Iksan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu 1, motivasi mereka itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan yang terendah ya dari motivasi
perilaku manusia. Kemudian yaitu kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Misal, jika kalian bisa menghafalkan Pancasila, terutama menurut saya ya, menghafalkan Pancasila dan lambang-lambang simbol-simbol sila 1 sampai ke 5, maka Bu Guru akan memberikan permen seperti itu. Nah, anak-anak semangat seperti itu ya, semangat. Tetapi ketika Bu Guru lupa permennya tidak membawa, pasti iya ada rasa apa ya? Kecewa, dan pasti ada rasa iya, terus Bu Guru paling lupa bawa permen, saya nggak mau maju. Iya Bu, seperti itu bukan ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu sebagai murid ya, murid melakukan disiplin diri karena sadar bahwa disiplin itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang paling tertinggi untuk yang dimiliki semuanya manusia. Tapi karena kita itu murid, murid kita melakukan dengan cara ininya itu kesadaran diri sendiri. Misal saya mau menghafalkan Pancasila dan simbol-simbol Pancasila karena itu saya butuh untuk diri saya sendiri, bukan karena untuk Bu Guru, bukan karena untuk orang tua, tetapi karena untuk saya sendiri. Kalau saya itu bisa, jadi timbullah rasa disiplin positif dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu tadi ada hukuman, bahwa hukuman itu menyakitkan. Hukuman di sini adakah pengalaman Bapak Ibu ketika masih sekolah pernah dihukum, mungkin terlambat berangkat sekolah, atau mungkin tidak mengerjakan PR? Adakah pengalaman? Oh, alhamdulillah, berarti Bapak Ibu di sini hebat semua ya, tidak benar-benar ya. Di sini hukuman itu menyakitkan dan tidak nyaman. Murid takut. Dan kesannya dengan hukuman itu memaksa. Dan kemudian misal kayak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal anak tersebut tidak mengerjakan PR karena mainan HP terus. Tapi karena kamu tidak mengerjakan PR, membersihkan di sana. Nah, karena ada rasa takut, jadi dia bohong. Bu Guru, saya tidak mengerjakan PR karena itu jadi pokoknya ada alasan tersendiri. Dia itu melakukan kebohongan karena hukuman itu, jadi dia takut. Kemudian sehingga menimbulkan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Terus penghargaannya dengan yang tadi, misal siapa yang bisa menghafalkan Pancasila dengan simbol-simbol Pancasila, maka akan diberi permen. Nah, di sini adalah penghargaan itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena tidak efektif, kemudian merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking di sini bagaimana ya? Menghukum dengan sistem ranking, misal di situ ada anak, kamu sudah melakukan kesalahan, lakukan kesalahan lagi, maka anak tersebut diberikan penghargaan lebih. Jadi misal kemarin permen, karena tidak di dengan permen itu, kok anak tersebut seperti masih tidak melakukan kedisiplinan, Ibu Guru berikan uang. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum dengan sistem ranking. Nah, kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ya Bapak Ibu yang ingin kita
dapatkan dan ingin berhasil, yaitu menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu bukan berupa hukuman dan penghargaan, tetapi berupa konsekuensi dan restitusi. Di sini konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, dan murid mematuhi peraturan serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan untuk restitusi itu sendiri, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lanjut, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang nanti ingin kita dapatkan di Bapak Ibu dengan konsep disiplin identitas sukses, yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Kemudian apa sih itu pendekatan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut beliau Gosen tahun 2004. Sedangkan apa sih ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kemudian selain bukan menebus kesalahan, juga memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk menilai diri sendiri, dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Lanjut, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, apa sih perbedaan? Tadi sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang membedakan ya di situ adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan monggo nanti setelah kita belajar bersama, kira-kira Bapak dan Ibu guru itu nanti akan memilih yang mana? Memilih yang hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Di sini saya memberikan kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, jika diterapkan di kelas kita dengan hukuman, maka guru memfokus berdiri di depan kelas. Coba kamu tidak mengerjakan PR lagi, coba berdiri di depan kelas sampai istirahat selesai. Atau kemudian menulis di buku tulis dan berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Itu merupakan hukuman. Dan di sini guru marah dan murid menjadi takut. Apakah nanti murid akan senang jika seperti itu? Tidak. Nah, kemudian jika kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya. Misal jika tidak mengerjakan PR, untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, maka guru tegas dan siswa tetap menghormati itu. Kemudian restitusi, yaitu kelas yang tertinggi. Guru menanyakan keyakinan kelas kita. Coba nak, bagaimana kalau kamu tidak mengerjakan PR? Nanti apa konsekuensinya? Bagaimana keyakinan kelas kita jika kamu tidak mengerjakan PR? Nah, di situ maka anak akan merasa bersalah sendiri. Oh iya, saya tidak melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat sendiri bersama temannya, seperti itu. Nah, di sini kalau di tahap restitusi, guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Maka kira-kira Bapak Ibu ini nanti mau menerapkannya hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oh, pakai semua Ibu. Berarti hanya selera murid Ibu. Jadi kalau misal muridnya mungkin terlalu seperti itu ya, boleh tidak mengerjakan PR, mungkin ya seperti itu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada
tapi itu sebagai pembelajaran kita. Jadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa sih perbedaan dari mereka itu antara penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer? Dalam penghukum itu di sini saya memberikan penerapan pada kasus siswa datang terlambat. Ada cara menerapkan jika kita diposisikan sebagai penghukum. Contohnya di situ bisa dipraktekkan Pak Sam jika penghukum bagaimana bisa dibacakan? Yang penghukum Pak, iya coba dibacakan. Kamu selalu saja tahu. Iya. Yang kedua, selalu pasti selalu terjadi. Terlalu itu ternyata ya Bu. Ya baik. Kalau membuat berasa bersalah, mari ya coba Ibu untuk mempraktekkan. Itu juga. Kamu bagaimana ya? Oh betul jelas Ibu. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan Ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, itu pembuat merasa bersalah. Terima kasih Bu Maria. Terus sebagai teman, Pak Iksan, monggo praktekkan. Di sini sebagai teman. Iya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Sana duduk. Iya, pas banget ini ya. Iya. Kemudian sebagai tim pemantau, sepertinya Pak Ali ini. Monggo. Oh, ya, baik. Bu Ima. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terima kasih Bu Ima. Kemudian untuk manajer Bapak Wasimi, monggo. Untuk manajer ya. Apakah kamu? Ya, tegusan ini. Nah, manajer Bapak. Ya, manajer. Oke, Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke Pak. Terima kasih Pak Wasmini. Nah itu perbedaan dari 5 posisi kontrol di situ. Dari kasus siswa datang terlambat. Jadi kira-kira untuk Bapak Ibu di sini mau menerapkan yang mana enaknya ya? Yang terakhir, yang manajer ya. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa menjawab? Bu Rosi? Kira-kira apa ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Karena kalau kita hanya melakukan segala sesuatunya berdasarkan peraturan saja, itu tidak muncul motivasi dari dalam diri kita saja. Sehingga keyakinan kelas mungkin yang paling cocok untuk kita terapkan kepada siswa. Ya, terima kasih Bu Rosi. Pas sekali. Aplaus untuk Bu Rosi. Ya. Mengapa keyakinan kelas saja? Ya, karena kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung dari kesepakatan bersama murid-murid. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk peraturan yang umum, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Karena ini Melindungi diri kita ya Ibu ya. Terus selain itu apa? Takut ditilang lah itu. Kalau jawabannya bukannya berarti sudah memiliki motivasi intrinsik karena ingin melindungi diri kita sendiri. Kalau Bu Ratu tadi apa? Takut
yang eksternal ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah paham ya. Untuk selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ketika pas kemarin COVID dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Kalau ada corona, kalau Rosi ingin selalu sehat lagi, menjaga kesehatan. Berarti Maria Bu Rosi sudah memiliki motivasi intrinsik ya. Kalau Pak Isa masih iya, kalau masih ada rasa keterpaksaan ya. Iya, alhamdulillah berarti tadi sudah paham ya. Nah, di sini saya sudah menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas 1. Di sini untuk pertamanya, dalam membuat keyakinan kelas itu sendiri harus memiliki kesepakatan terlebih dahulu. Karena di sini saya kelas 1, maka untuk anak-anak saya berikan sebuah kertas. Mereka kemudian apa sih kelas yang kalian inginkan? Mungkin di situ saya ingin kelas bersih, terus saya ingin kelas yang ada banyak buku, saya ingin memiliki taman literasi, banyak sekali ya di situ. Mereka tulis setiap di kertas yang sudah saya bagikan di situ. Nah, kemudian mereka menulis, dan setelah mereka memberikan pendapat di tulisan tangan mereka, maka mereka tempelkan di yang di keyakinan kelas di sana. Nah, di situ nanti dikelompokkan dari beberapa curah pendapat mereka, kesepakatan yang mereka inginkan untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas 1 SD Negeri Leber. Nah, dari ke-34 siswa yang memberikan curah pendapat, alhamdulillah dari ke-34 siswa ini kelas 1 saya kumpulkan, akhirnya mendapatkan 9 keyakinan kelas. Nah, di sini kesepakatan yang sudah mereka buat sudah ditempelkan dan akhirnya mendapatkan 9 poin keyakinan kelas 1 SD Negeri Leber. Di poin tersebut seperti berdoa dulu sebelum memulai pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, menyesuaikan pelajaran profil Pancasila kita yaitu gaya hidup berkelanjutan, membuang sampah baik di non organik dan organik. Seperti itu salah satu keyakinan kelas 1 SD Negeri Leber. Nah, untuk selanjutnya bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menurut Bapak Ibu itu lebih bersifat abstrak atau lebih konkret? Kalau keyakinan kelas abstrak ya, karena anak membuat sendiri dengan kesepakatan sendiri. Nah, sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi dengan menuliskan di kertas, kemudian ditempelkan. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat
Jadi anak membuat kesepakatan dulu dengan surat pendapat, kemudian ditempelkan. Susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Misal, contoh jangan berlari-lari di kelas bisa diganti berjalanlah di kelas, jangan berlari-lari. Kemudian keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang tadi yang sudah saya tampilkan tadi, bahwa untuk menempelkan di situ oleh kita nanti sebagai guru dipilih, dijadikan satu mana yang baik-baik, diambil yang positifnya saja. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Kemudian keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi setelah membuat keyakinan kelas tadi bersama-sama, anak-anak juga berhak ya, kira-kira ini keyakinan kelas ini jika kita terapkan ini membosankan tidak ya? Apa kita ganti lagi? Boleh tidak Pak? Boleh ya, karena inilah perbedaannya. Kalau keyakinan kelas itu fleksibel ya, jadi menyesuaikan kebutuhan anak. Kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, kemudian selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Pada materi ini termasuk materi yang terakhir nih Bapak Ibu. Segitiga restitusi tadi ada yang tahu, tadi sudah saya sedikit terangkan. Bu Rosi, pertama apa ya? Tahap apa ya? Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Contoh kata kalimatnya di situ apa ya? Iya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, di situ menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa ya Pak Iksan? Ya, iya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak tersebut melakukan kesalahan, pasti anak tersebut memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan kelas. Apa ya? Oh ya, menanyakan keyakinan. Iya, keyakinan apa ya? Kita semua memiliki motivasi internal. Itu maksud dari segitiga restitusi. Di sini dalam segitiga restitusi saya memiliki demonstrasi kontekstual untuk tugas saya. Kemarin sudah mempraktekkan tentang penerapan segitiga restitusi untuk kelas 1. Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi, bukan dalam artian sesungguhnya seperti itu. Kasus 1 di situ pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Kayla mencoret-coret buku siswa pegangan siswa yang sebaiknya dia jaga dan rawat karena buku tersebut milik sekolah dan akan digunakan juga untuk adik kelas dia nanti. Nah, di sini berarti Kayla melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak merawat dan menjaga fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini pada penerapan segitiga restitusi saya di kelas. Di situ pada waktu jam belajar berlangsung, ada murid yang laporan bahwa si Kayla ini mencoret-coret buku siswa. Padahal buku siswa tersebut itu nanti akan diberikan nanti di adik kelasnya. Nah, kemudian untuk penerapan segitiga restitusi ini, si Kayla dipanggil terlebih dahulu, tetapi hanya berdua saja agar teman lain tidak ikut menghakimi seperti itu. Nah, di sini pada penerapan di sini untuk saya pribadi karena ini segitiga restitusi, maka untuk pertama
menstabilkan identitas. Pada waktu itu saya menanyakan terlebih dahulu, mengapa sih kamu melakukan itu dan apa alasannya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, apa sih, kenapa sih kamu mencoret-coret buku siswa, dan waktu itu si Kayla alasannya karena ingin menggambar, karena ingin mewarnai, sehingga dia mencoret-coret buku siswa tersebut. Nah, dan di posisi terakhir, di situ saya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita buat ketika membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Dan untuk si Kayla tersebut akhirnya menyadari bahwa dia itu melanggar keyakinan kelasnya, yaitu tidak ikut menjaga dan merawat fasilitas sekolah seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu di sini adakah yang sudah menerapkan segitiga restitusi? Belum. Ya. Semoga nanti kita bisa menerapkan di kelas masing-masing, ya. Nah, di sini untuk si Kayla sendiri setelah melaksanakan segitiga restitusi, maka saya berikan pertanyaan setelah melakukan tindakan itu segitiga restitusi, apa sih perasaan dia? Dia merasa bersalah dan dia tidak ingin melakukan perbuatannya lagi untuk mencoret-coret buku atau buku pegangan siswa, dan tidak merusak lagi fasilitas sekolah, karena itu milik sekolah, bukan milik sendiri. Nah, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di akhir, yaitu kesimpulan dari disiplin positif, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita memposisikan sebagai apa ya? Kalau among kita berarti manajer, ya, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga di terakhir acara diseminasi budaya positif. Ya, untuk semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa diambil hikmahnya, ia bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir, dan terima kasih alhamdulillah di sini saya sangat senang sudah berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat semua untuk penerapan
kepada kami materi dari Bu Ruki, saya itu belum bisa menerapkan bagaimana ya caranya ya. Iya, betul-betul saya belum bisa kok. Sebabnya untuk kelas 3 khusus untuk kelas 3 diberi apapun hukuman apapun dia itu tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah berubah, itu seperti itu. Sampai saya itu bingung bagaimana caranya untuk mengatasi anak-anak di kelas 3. Memang anak kelas 3 itu terlalu usil gitu begitu, tapi dalam menerima pembelajaran dia itu kurang memahami itu begitu. Ya, mohon saya dibantu untuk mengatasi permasalahan di kelas 3 khususnya dari Mbak Luki dan Mbak Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria atas tadi untuk tambahan macam pertanyaan. Iya, sedikit berbagi saja nih, mungkin saya untuk memang pas apalagi saya pernah baru saja kemarin menerapkan di kelas 1 saya sendiri. Kelas 1 kan luar biasa ya, baru dasar di awal dia mungkin mengenal sekolah yang benar-benar formal. Jadi dari TK mungkin yang masih bermain ya. Nah, untuk kemudian sudah kelas 1 sudah bisa harus membaca, menulis dan berhitung. Di tahapan itu sebelum saya mempelajari tentang budaya positif, saya mungkin sebagai posisi kontrolnya itu tenang, karena saya di posisi kelas rendah itu membentak. Misal kemarin itu sempat saya, kamu kok tidak selesai sih Mas, kalau belum selesai kamu nggak boleh istirahat ya, besoknya tidak berangkat. Aduh, bingung saya lah. Akhirnya posisi teman tidak jadi. Kemudian saya majukan ke posisi pemantau dulu Bu. Pemantau di situ anak tersebut setelah dielus ya, caranya dielus, terus kemudian kita buat kesepakatan bersama. Apa sih Mas? Saya kemarin kan sudah membuat kesepakatan bersama teman, terus sudah dijadikan keyakinan. Nah, kalau kamu seperti ini terus nanti kamu tidak bisa. Kemudian masih seperti itu saja Bu. Saya posisinya menjadi manajer, dan di situ untuk posisi manajer dengan ya agak lebih sedikit tegas. Mungkin Ibu sudah ya Bu ya, sudah ya. Mungkin kalau
lebih jauh seperti itu. Nah, mungkin seperti Bupati dalam menerapkan segitiga restitusi ini, kita menggunakan kalimat-kalimat sederhana saja mungkin gitu. Dan apabila kita belum mencoba, mungkin tidak akan pernah bisa, Bu. Ya, dicoba dulu saja mungkin ya, Bu. Jadi artinya kita menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana yang mudah dipahami oleh siswa. Misalnya pada kegiatan dari identitas identitas siswa yang gagal. Di sini, nah kalau kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa sih alasannya kamu itu, misalnya bukannya apa kasusnya? Oh, anaknya diam, berarti introvert. Nah, iya, dengan tersenyum, gitu mungkin ya. Tersenyum, kemudian, dengan menjalin hubungan yang lebih intim, artinya kita memposisikan diri dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan senyum mungkin yang membuat mereka itu merasa nyaman dulu. Jadi ketika dipanggil kan udah diberikan dulu itu. Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan anak, ya seolah-olah kita tidak sedang mengintegrasi, tetapi lebih kepada kita bertanya alasannya apa. Nah, dari sana akan muncul kebutuhan yang belum terpenuhi. Oh, ternyata anaknya usil itu nggak ngerjain PR karena di rumah tidak ada yang membimbing. Berarti kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhannya berarti bimbingan dan kurang kasih sayang dari orang tua. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian menikah. Jadi restitusi itu tidak harus ketiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi kita pilih salah satu saja. Apakah di bagian keyakinan kelas, keyakinan akan nilai, atau hanya sekedar identitas saja tidak masalah. Mungkin begitu ya, Bu Luki, apa yang perlu kita dipaparkan menurut pemahaman saya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Gimana Bu? Mungkin coba dulu lah Bu. Mungkin bertahap ya. Bertahap. Dari posisi penghukum, terus kemudian kedua posisi menjadi posisi teman, pemantau dan manajer. Semoga berhasil. Berarti perlu pembinaan khusus itu. Iya, betul. Ya. Karena tidak bisa diatasi oleh guru, perlu pembinaan khusus. Siapa yang mau bina ya? Bisakah kita berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak Ibu? Jadi mohon maaf kalau misalkan Ibu belum bisa mengatasi secara sempurna, kita bisa sharing dulu lah seperti itu, atau meminta bantuan kepada Bu Luki mungkin dalam mengatasi masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan bisa dicontohkan ya langsung ke kelas gimana coba apabila berhasil Bu Maria bisa diterapkan gitu. Oke, sampun saya tutup ya. Kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita semuanya sudah menerima ya materi yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Luki Puspitasari terkait dengan budaya positif. Semoga akan membuka pola pikir kita bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita memposisikan siswa kita ya yang selama ini kita terapkan mulai sedikit demi sedikit kita beralih kepada posisi yang terakhir tadi adalah manajer. Dan apabila kita tidak mau mencoba Bapak Ibu, tidak akan ada perubahan. Iya kan ya? Kalau menurut saya sih, kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak akan tahu pengalaman apapun. Jadi kita coba dulu saja. Karena di slogan itu ada guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan moderator ada kesalahan. Wabillahi taufiq